Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alladzi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kita karunia yang tidak terhingga, mulai dari nikmat kehidupan, sehatnya badan, sehatnya rohani kita, dan bergetarnya hati ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan fardu Jumat di siang yang mulia ini. Mudah-mudahan hari demi hari hati kita semakin dipenuhi oleh perasaan syukur, sehingga dengan rasa syukur tersebut semakin melahirkan ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, di antara tanda bertambahnya rasa syukur itu adalah tazidukum fit ta'ah, bertambahnya ketaatan engkau. Maka penanda di antara orang-orang bersyukur itu, hari demi hari dia menambah level ketaatannya kepada Allah, entah itu dari sisi jumlah ketaatan yang dia lakukan maupun dari segi kualitas dari amaliyah-amaliyah dan ketaatan yang ia perbuat. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Rasulullah yang agung, manusia terbaik yang tidak akan pernah ada duanya di permukaan bumi ini, yang ketinggian akhlaknya, kemuliaan budi pekertinya dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang tinggi dan agung. Oleh karenanya, sebagai manusia yang mengaku sebagai umatnya, tentu sejatinya kita berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau, petuah-petuah dan sunnah beliau, sehingga dari waktu ke waktu kita semakin bisa mampu mengamalkan agama ini sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib juga tidak lupa mengajak kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah, karena sejatinya tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia baik dalam kehidupan dunia yang sementara ini, terlebih lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi, melebihi bekal ketakwaan kepada Allah. Rule, aturan yang terbaik yang mampu menjadikan manusia ini terkontrol zahir dan batin itu tidak ada yang lebih baik daripada takwa.
Produk-produk hukum, aturan-aturan regulasi yang dibuat oleh manusia, bisa saja manusia yang lain mengelabuinya. Tetapi jika ketakwaan yang tertancap di dalam hati seorang mukmin, maka ketakwaan itu akan mengontrol dia, sebab itu sumbernya dari dalam dirinya. Maka mudah-mudahan kita menyadari tidak ada pegangan hidup yang lebih menjamin keselamatan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jumat kali ini kita akan membahas salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu zikir. Hadirin yang dimuliakan Allah, zikir merupakan ibadah yang mendapat perhatian serius dalam agama yang mulia ini. Akan tetapi hari ini ibadah zikir tidak lagi menjadi kecintaan kita. Bahkan tidak sedikit daripada kita yang mencoba menjadikan zikir itu sebagai ibadah ritual tertentu dan dibatasi pada waktu-waktu tertentu saja. Misalkan zikir hanya setelah selesai solat saja. Padahal makna zikir sendiri tentu memiliki cakupan yang sangat luas. Zikir bisa bermakna ucapan dan juga bermakna mengingat, atau kedua-duanya sekaligus. Orang yang berzikir maksudnya lidahnya menyebut nama Allah dan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan, seseorang yang menyadari bahwa perjalanannya itu diperhatikan oleh Allah, walaupun dia tidak mengucapkan apa-apa, tetapi hatinya meyakini sepenuh hati bahwa langkahku ini, perjalananku ini ada dalam pengetahuan Allah, diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka dia sesungguhnya telah melakukan zikir, yang oleh sebagian ulama dikelompokkan disebut dengan zikir qalbi, zikir hati. Hatinya terpaut kepada Allah meskipun mulutnya mungkin tidak mengucapkan apa-apa. Seorang pegawai, seorang karyawan di kantor misalkan, di saat dia bekerja, lalu kemudian dia yakin pekerjaannya itu disaksikan oleh Allah, sehingga dia kerjakan dengan sebaik mungkin menurut yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin setiap tulisan yang dia tulis akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka orang ini pun disebut berzikir kepada Allah. Tetapi tentu ada zikir-zikir yang sifatnya zahir, bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga kita. Itulah zikir lisan, ucapan-ucapan, pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh seorang muslim melalui lidahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak kurang dari 38 kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa berzikir. Dua ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi adalah di antaranya. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Maka hendaklah engkau mengingatku, engkau berzikir kepadaku, adzkurkum, niscaya aku pun akan mengingatmu, aku pun akan berzikir terhadapmu. Allah Subhanahu wa taala raja dari alam semesta ini, pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, yang mengendalikan yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Bahkan innahu alimun bidzatis sudur, dia yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam dadamu. Dan dia berjanji, siapa yang berzikir kepadanya, dia pun akan berzikir kepada hamba tersebut. Siapa yang mengingat dia, ia pun akan mengingat hamba tersebut. Para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam penjelasan beliau, yang dimaksud Allah berzikir kepada kita adalah Allah tidak menelantarkan segala aspek kebutuhan kehidupan kita. Maka orang yang berzikir, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, hatinya akan ditenteramkan oleh Allah, hak-haknya tidak akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah engkau kepadaku, ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat engkau, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah engkau terhadapku, janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian yang kedua yang tadi khatib bacakan di awal khutbah adalah surah Ar-Ra'du
ayat yang ke-28, di mana Allah menggambarkan impact atau dampak daripada zikir itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Seakan-akan ini adalah hukum sebab akibat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, ini hukumku yang sudah final. Siapapun di antara engkau yang ingin bahagia, yang ingin tentram hatinya, yang ingin tenang jiwanya, maka hendaklah dia berzikir kepadaku, karena hanya dengan berzikir kepada Allah itu dapat mendatangkan ketenangan jiwa. Maka kita yang hari ini mungkin sedang menghadapi berbagai problematika kehidupan kita. Ada mungkin yang dibelit hutang tak kunjung lunas, ada yang masalahnya tak kunjung selesai, ada yang penyakitnya tidak kunjung sembuh, sehingga merasa hidup ini sebagai siksaan baginya. Maka coba mulai hari ini pilih 1 atau 2 zikir mungkin, lalu rutinkan setiap hari, tentukan waktunya, tetapkan jumlahnya, lakukan secara istiqamah. Perlahan-lahan ia akan membawa ketenangan hati karena ia bersumber dari dalam, dan ini hukum yang telah ditetapkan oleh yang menciptakan hati tersebut, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah saja hatimu niscaya akan menjadi tenang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita bertanya, apa saja zikir-zikir yang terbaik? Begitu banyak, ribuan hadis menjelaskan tentang bacaan-bacaan zikir yang sering dibaca oleh Rasulullah. Tetapi di antara sekian banyak itu ada beberapa yang memiliki keutamaan luar biasa. Di antaranya 1, istighfar. Istighfar ini memiliki keagungan yang luar biasa. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Mulutnya mengatakan astaghfirullahalazim, hatinya mengakui dia adalah hamba yang bergelut dosa dan maksiat. Lalu ucapan itu dia harapkan dengan demikian Allah mengampuni dosanya. Begitu sejatinya seorang mukmin beristighfar. Bukan hanya dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi hatinya tidak berangkat kepada Allah, hatinya tidak ikut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ketika lidahnya mengucapkan astaghfirullahalazim, di saat yang sama ia mengenang dosanya. Di saat yang sama dia yakin betapapun banyaknya dosaku, Allah Rabb yang menciptakan aku memiliki ampunan yang jauh lebih banyak daripada itu. Karena ada di antara orang-orang muslim itu yang berputus asa. Ketika diajak dia bertaubat, diajak dia minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, lalu dia mengatakan, sudahlah, tidak perlu saya bertaubat, rasanya dosa saya sudah terlalu banyak, tidak mungkin rasanya Allah mengampuni lagi. Maka dia tetap menikmati kemaksiatannya, dia tetap menikmati dosanya hingga ajal datang menjemputnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingat, tidak ada kamus, tidak ada rumus di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengampuni hambanya. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dzunubuka annanis sama." Seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh lapisan langit. Bumi ini penuh oleh dosa seseorang saja, sampai dosa itu menyentuh lapisan langit, kata Allah, summa astaghfartani, kemudian engkau beristighfar, engkau minta ampun kepadaku, la aghfartu laka ala ma kana minka, aku akan ampunkan semua dosamu itu, wala ubali, dan aku tidak peduli betapapun banyaknya. Ini bukti kasih sayang Allah. Allah katakan wala ubali, aku tak peduli betapapun banyaknya dosamu. Mungkin engkau sudah berzina ratusan kali, mungkin engkau telah minum khamar puluhan ratusan kali, mungkin engkau pernah berjudi, tapi wallahi demi Allah, Allah katakan la aghfartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kalau engkau mau beristighfar, akan ku ampuni semua dosamu itu dan aku tidak peduli betapapun banyaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, gunakan istighfar ini dengan baik. Buat jadwal, mungkin pagi habis salat subuh, sebelum memulai aktivitas, kita jadwalkan, saya tidak akan memulai aktivitas kecuali istighfar 100 kali. Atau mungkin malam sebelum tidur, saya tidak akan tidur sebelum hari ini istighfar 100 kali. Banyak riwayat yang menjelaskan Nabi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang maksum, terpelihara dari maksiat, Habibullah, kekasih Allah, dijamin masuk surga, tapi tidak kurang dari 70 kali beliau beristighfar setiap hari. Nabi saja istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Bagaimana kita yang bukan nabi ini, yang bergelimang maksiat, yang banyak dosa ini? Mestinya kita istighfarnya lebih daripada itu. Jika selama ini kita hanya istighfar setelah selesai solat saja, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, lalu kita baca 3 kali. Anggaplah sehari semalam kita solat 5 kali, setiap selesai solat kita baca 3 kali. 3 kali 5 hanya 15 istighfar yang kita ucapkan setiap hari. Sementara mungkin puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan dosa yang kita produksi di setiap hari-hari kita. Tidak berimbang antara permohonan ampunannya dengan dosa yang kita buat. Oleh karenanya perbanyaklah istighfar. Gunakan lidah ini untuk senantiasa beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli dhiqin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. 3 manfaat istighfar kata Nabi. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, merutinkan istighfar, setiap hari dia jadwalkan dirinya untuk beristighfar, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan-kesulitan hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, walikulli hammin faraja. Kalau hatinya sedih gundah gulana, Allah akan menghiburnya. Bayangkan, itu sebabnya orang-orang yang sedang istighfar itu meskipun punya masalah banyak, tapi hidupnya santai, hatinya tenang, fikirannya damai. Kenapa? Allah yang datangkan ketenangan itu, dan ketenangan ini tidak ada harga yang bisa membelinya. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Lalu yang ketiga kata Nabi, orang yang senang beristighfar, Allah akan berikan kepadanya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jika ingin rezekinya mudah, jika ingin hatinya tenang, jika ingin masalah-masalah kita mendapatkan jalan keluar, salah satu solusinya adalah mulai hari ini perbanyak istighfar. Yang terakhir, Nabi SAW bersabda, di antara zikir lain yang juga dianjurkan oleh Nabi di samping istighfar tadi adalah kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat kata Nabi, 2 kalimat ini khafifatani fil lisan, ringan diucapkan oleh lidahmu, thaqilatani fil mizan, tapi 2 kalimat ini akan berat dalam timbangan amal. Dia ringan di lidah tapi berat dalam timbangan amal. Apa itu 2 kalimat itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang mendapat jaminan akan menjadi penambah berat timbangan amal. Kalimatani, 2 kalimat kata Nabi, khafifatani fil lisan, ringan diucapkan keduanya oleh lidah, thaqilatani fil mizan, tapi dua-duanya berat dalam timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi, ini kalimat pertama. Subhanallahil azim, ini kalimat yang kedua. Maka mari kita perbanyak ini. Di atas mobil, di atas kendaraan, sedang bekerja, kita basahi lidah kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka lidah-lidah yang mengucapkan ini akan mendapatkan dirinya kaget di akhirat, mendapati timbangan amalnya ternyata berat oleh 2 kalimat yang ringan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta zikir, yang ahli zikir, yang hari-hari lidahnya basah dengan nama Allah dan hatinya terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang paling benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.